Bu, kalau kata netizen, wanita netizen ya, warganet mengungkapkan bahwa selingkuh itu bukan khilaf, sadar. Sadar Bu ya. Jangan macam-macam di Indonesia, pejabat publik selingkuh, habis sudah. Indonesia jago banget dah kalau nyari-nyari aib orang. Yang di kuburan juga diulik ya. Nauzubillah men. Benar-benar Bu ya. Gak usah selingkuh Bu, nikah aja lagi Pak ya Bu ya. Ada yang halal nyari yang haram, ngapain? Benar apa benar? Bercanda Bu, emosi aja Bu ya. Ini bapak-bapak gaji 1,5 juta kawin lagi ya. Atau dulu ya, bisa beresin apa kagak? Mudah-mudahan semuanya berkah insya Allah. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, dan juga yang kita hormati para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat, asatidz, ustadzat, yang mohon izin saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, aktivitas kita, silaturahim kita, kajian kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita, ditingkatkannya ilmu iman amal kita, sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita semua yang hadir ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan juga termasuk kebiasaan para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu,
termasuk para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya mereka doa sungguh-sungguh kepada Allah agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Saat melewati bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan setelah Ramadan, mereka juga kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh agar kiranya amalan yang sudah dilakukan bulan Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kita semua yang hadir ke dalam bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah seluruh amal ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ya, jadikan Indonesia negeri yang aman dan berkah. Allahumma hfaz Indonesia min fitnah wal bala wal musibah. Allahumma ij'alha aminan baladan aminan mutmainnan. Allahumma ajrahum fi musibatihim wakhluf lahum khairan minha. Dan jadikan negeri kita penuh dengan keberkahan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi mereka yang diuji dengan kesabaran, diganti dengan pahala dan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini juga termasuk bulan haram, termasuk bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita ada 4 bulan haram. Apa ibu-ibu? 3 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret. Betul nggak ibu-ibu? Ya. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram terpisah sendiri namanya bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian dengan berbuat dosa. Kalau kita melakukan dosa di bulan haram termasuk bulan Rajab ini, maka dosa kita dilipat gandakan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga dengan amal saleh, kebaikan. Allah Maha Adil, manakala kita melakukan amal kebaikan di bulan haram termasuk bulan Rajab ini, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal saleh dan dijauhkan maksiat serta dosa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang sebab-sebab musibah. Sebab-sebab musibah. Waktu lalu juga pembahasan kita tentang hidup di bawah naungan Al-Quran dan mungkin yang akan datang. Ini saya sudah bukukan, ya. Ya, alhamdulillah ada buku saya yang bestseller. Ini nama judul bukunya Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran, ya. Saya mohon doanya juga ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah kami sudah membangun masjid di Gunung Sindur Serpong, Bu. Ya, ibu-ibu kalau ada waktu kesempatan silakan silaturahim, ya. Itu namanya Masjid HMT, ada di Gunung Sindur Serpong, ya. Dan insya Allah mohon doanya juga, kami rencana untuk membangun sekolah Al-Quran. Kalau di Bangka saya ada juga sekolah namanya TK dan SD Al-Quran El Fawaz, ya. Ini di Bangka 5.
Dan insya Allah kita ada sekolah Al-Quran, perencanaan bangun nanti di Gunung Sindur di samping masjidnya, Bu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau bantu juga boleh, ya. Ini kalau ada yang mau bantu saya kasih bukunya, Bu. Nih, nama bukunya ini. Dan Damai dan Indah di bawah naungan Al-Quran. Tapi syaratnya infak dulu. Sedekah itu minimal 500.000 bagi yang mau. Ya lebih juga boleh. Kalaupun nggak mau sedekah, nggak mau nih, beli juga boleh. Kalau beli bukunya aja harganya 75.000 supaya bermanfaat, supaya kita ada pegangannya, supaya kita bisa mengamalkannya. Insya Allah. Saya mau cerita dulu nih, Bu. Boleh nggak Bapak Ibu? Nih, pentingnya sedekah nih buat diri kita masing-masing. Silakan Ibu mau kemana aja silakan. Ya, saya hanya mengingatkan. Jadi orang kalau sudah wafat, amal apa yang ingin dilakukan namanya sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau kita wafat, semua amalan kita berhenti, Bapak Ibu. Ini berhenti nih. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Kalau kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia, saat kita wafat seluruh amal ibadah kita berhenti. Seluruh amal ibadah kita berhenti, aktivitas kita kecuali tiga. Sedekah jariyah, sedekah produktif, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun saleh yad'ulah. Ibu bantu pesantren, bantu masjid, bantu kebaikan, selama digunakan terus pahalanya mengalir. Insya Allah. Punya ilmu dunia, ilmu akhirat, kasih ke orang. Mungkin kalau ilmu dunia ada yang bayar, misalnya ngajarin pelatihan ini, ada juga yang mungkin ibu gratiskan. Itu pahalanya Masya Allah, tabarakallah. Walaupun kita wafat, pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, maka dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan. Investasi terbaik adalah anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak kita soleh dan soleha semua, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi amalan ibadah kita dihitung oleh Allah, dihisab tuh ya, yang dulu dan yang terakhir, kebaikan ataupun keburukan. Ada juga amalannya yang abadi, yang terus-terusan. Ini orangnya udah wafat nih, tapi masih dihisab oleh Allah karena amalnya berjalan terus walaupun orangnya wafat. Sedekahnya, didoain anaknya, ilmu yang bermanfaat, dia udah wafat tapi terus mengalir pahalanya, ya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan waktu lalu juga saya sampaikan, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sering-sering silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atari falyasil rahimah. Saya mau cerita tentang Nabi Sulaiman sebelum saya lanjutkan nih, sebagai mukaddimah, pembukaan biar kita semangat. Lanjut jangan Bapak Ibu. Nabi Sulaiman alaihissalam itu berjumpa dengan malaikat Israel. Di sini pernah ada yang ketemu malaikat Israel? Ya, mungkin dia sering ketemu kita, tapi kita gak dipanggil, benar gak? Ya, mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Malaikat Israel ya ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada dua peristiwa di antara banyak nih ya. Jadi kalau para nabi dan rasul biasanya kalau dicabut nyawanya itu izin dulu, nanya dulu, konfirmasi dulu kepada para nabi dan rasul. Beda dengan kita. Kalau itu terjadi dengan kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Pak, Bu, ini mau dicabut nyawanya, ntar dulu dah yang tuaan samping. Ya, itu yang begitu tuh, ambil dulu tuh yang lain ya. Baru ntar kita baru dipanggil ya. Ada pegerangan malaikat Israel datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Enggak, dia monitor ketua ya. Monitor doang nih. Kan biasa kalau malaikat Israel mau ngambil nyawa orang aja nih ya. Dia mau ngopi-ngopi kali ya. Baik. Nanti kalau yang akan datang, Anda datang lagi ke sini, tolong sampaikan jauh-jauh hari. Karena Nabi Sulaiman harus siap akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham kalian? Kalau paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin ya. Baik, kira-kira begitulah. Singkat cerita, datang lagi tuh malaikat Israel.
Datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, bukankah sudah saya sampaikan? Kalau mau datang lagi, tolong dikasih tahu jauh-jauh hari. Kemudian kata malaikat adalah apa? Bukankah tanda-tanda itu sudah sampai kepada Anda? Tanda-tanda kematian sudah sampai kepada Anda. Salah satunya adalah tumbuhnya uban. Ada di sini yang punya uban? Siap-siap ya. Jangan dicabutin, pikok aja pikok ya. Digelapin ya. Nah, ini tanda kita ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, umur kita bertambah, benar enggak? Daya kekuatan kita melemah, itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan tegang, biasa aja yang ubanan ya. Yang muda juga banyak ubanan, rambutnya rusak. Tapi itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Ya, bahwasanya disampaikan kepada Nabi Sulaiman, si pemuda ya, pemuda ini dia akan wafat besok. Pemuda ini dia akan wafat besok, dikasih tahu tuh. Ya, pemuda ini akan wafat besok. Yang Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa pemuda ini besok dia mau nikah. Gimana coba Bapak Ibu? Kasih tahu jangan? Kasih tahu jangan? Kalau dikasih tahu bisa jadi malam ini dinikah, benar nggak? Nih kawin di malam nih, ya kan? Atau dia nggak jadi nikah lagi ntar. Gimana dong nih? Kasih tahu jangan? Ya bingung, direnungin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, bingung, renung pagi juga tuh datang, ya. Ini nggak sampein oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terjadilah, berlangsunglah akad nikah. Akhirnya pemuda ini nikah, alhamdulillah. Jadi dia nikah. Tungguin sehari masih hidup, 2 hari masih hidup, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai usianya 70 tahun. Jadi aki-aki kalau zaman sekarang ya. Panjang nggak umurnya? Panjang. Temulah Nabi Sulaiman alaihissalam menghadap kepada malaikat Israel. Kenapa? Bukankah waktu lalu disampaikan si fulan ini, pemuda ini akan wafat? Ya memang benar. Kalau udah jadwalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin. Udah jadwalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi semua segala sesuatunya kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alim. Terserah Allah, ya. Memang sudah jadwalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliau ini untuk panjang umur. Apa sebab? Perhatiin nih Bapak Ibu. Apa sebab? Pemuda ini malam hari itu membagikan keberkahan kepada yang lain melalui sedekah. Masya Allah, jadi panjang umurnya Bu. Ya Allah semua yang berkehendak. Ada zaman sekarang pun ya, Ustadz Arifin Ilham Allahu yarham, kita tahu beliau ini dulu ya pernah sakit karena patokan ular kan. Itu beliau 21 hari itu koma titik tanda tanya ya. Koma ya, tidak sadarkan diri. Berapa lama Bapak Ibu? 21 hari. Lama nggak? Lama. Ya dia mimpin zikir, sebagaimana beliau membangun ya azikra itu melalui mimpinya penuh dengan berkah. Amalan apa yang beliau lakukan? Salah satunya sedekah. Sedekah. Nah, kemudian yang terjadi kedua kalinya beliau sakit kanker, ya kan? Beliau melakukan hal yang sama tuh di rumah sakit, dia perawatnya dikasih sedekah lah, diberikan. Tapi kalau memang udah ajal itu nggak ada obatnya. Kalau memang udah ajal, udah waktunya, itu jadi panjang umur, berkah. Kalau saya baik, panjangkan hidup saya. Kalau nggak baik, wafatkan saya. Oh berkah, Allah panjangin. Ada jamaah saya di Bangka 5 ini, di Bangka 2 Masjid Al-Hikmah. Setelah sholat subuh, zikir, doa, kemudian tiba-tiba beliau terjatuh. Makanya kita harus ada penyelamatan pertama, kita paham kalau kita bukan dokter di masjid-masjid ya. Kalau jamaah ada yang stroke, serangan jantung, kita gimana? Kita ruqyah, ya kan?
Gimana coba kita gotong kelamaan misalnya gitu. Karena hitungannya detik. Alhamdulillah ada dokter di sana, dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau terselamatkan. Ya. Umurnya jadi panjang dan berkah. Apa komentar saat beliau sadar? Ini saya lihat langsung nih ya. Saat dikejangnya, tidak sadarkan diri, kira-kira hitungan detik tuh bisa meninggal dunia. Pas sadarkan diri, alhamdulillah dilakukan pertolongan pertama dan sebagainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dibicara, dilihat ada panitia masjid, petugas masjid, dia bawa uang di sakunya Bu di sini, ya. Dibilang ini saya lupa, saya udah siapin buat sedekah untuk Palestina. Saya dengar sendiri Bu. Saya sampaikan kepada yang lain, bisa jadi ini karena sedekahnya, masya Allah. Ada lagi jamaah sedang perjalanan ke Uzbekistan, ya, ziarah salah satu kuburannya luar biasa Imam Bukhari, ya, melakukan perjalanan, sesak nafas, orang tua tiba-tiba tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, khawatir ini sama-sama nih hitungannya detik bisa meninggal dunia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau panjang umur, sehat lagi. Beliau apa komentarnya pertama kali adalah, saya bisa jadi ini kehidupan saya yang terakhir. Ya karena pada saat kondisi itu tuh. Kemudian ternyata Allah masih panjangkan usianya gara-gara apa? Menurut pemahaman dia sendiri adalah dia sering sedekah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Nanti kalau ada yang mau buku, tolong informasikan ke panitia di sini, silahkan. Saya bawa buku tuh kira-kira mungkin 10 ada kali ya. Mudah-mudahan berkah atau lebih. Bagi yang belum, yang udah juga beli lagi boleh, atau mau sedekah juga boleh, silahkan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang musibah. Secara bahasa, musibah adalah asaba yusibu isabah, yang berarti mengenai, menimpa, terjadi, tepat sasaran, ya. Secara bahasa, musibah berarti sesuatu yang menimpa seseorang, baik berupa kejadian yang tidak diinginkan, kesulitan, penderitaan. Kemudian dalam penggunaan bahasa Arab juga dikaitkan dengan bencana, kesedihan, kerugian, ujian berat, dan sebagainya. Nah, secara istilah terminologi syariat, ya, musibah adalah segala sesuatu yang menimpa manusia berupa kesulitan, penderitaan, atau kejadian yang tidak disukai, ya, baik pada diri, harta, keluarga maupun lingkungan, yang terjadi dengan ketetapan dan kehendak Allah sebagai ujian, sebagai peringatan, ada juga sebagai siksaan, ya. Pengertian ini mencakup musibah fisik, ada yang sakit, luka, wafat. Kemudian musibah materi, kehilangan harta, kemiskinan. Ada juga musibah sosial, bencana alam, konflik. Dan juga musibah batin, kesedihan dan kegelisahan. Itulah diantara pengertian musibah. Nah, lalu bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan? Tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidaklah terjadi musibah di dalam diri kita, di bumi ini yang terjadi semua kecuali sudah tercatat dengan rapi di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang wafat kecuali dengan izin Allah. Wa ma kana nafsin an tamuta illa biiznillah. Makanya seorang itu saat ditimpa ujian jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Memang itu ujian. Kemudian saat mendapatkan nikmat jangan sombong, jangan kufur nikmat, ya.
semua itu dari Allah, patut kita syukuri, ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hebatnya orang beriman itu segala sesuatunya baik dan tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawi Muslim. Apabila ditimpa dengan kesenangan, kebahagiaan, ya, mereka pandai bersyukur. Kalau kita syukur, Allah tambahkan lagi nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan kufur, siksaan Allah pedih. Kemudian saat ditimpa ujian, musibah, kesusahan, kesulitan, mereka bersabar. Alhamdulillah, inna lillah. Itu semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah batang daun yang jatuh lalu terinjak kaki kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua udah Allah yang atur. Tinggal kita ikhtiar, berdoa dan sebagainya. Jadi nggak ada yang kebetulan. Rezeki nggak bakal ketuker. Musibah juga nggak salah alamat. Musibah juga tidak ada yang salah alamat. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 7 sebab musibah bertubi-tubi datang, ya. Yang pertama di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Pedoman kita adalah Quran, ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Musibah terjadi karena maksiat. Musibah terjadi karena maksiat kita diri sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kita muhasabah diri, Bapak Ibu. Bagaimana mata kita melihat sesuatu yang Allah haramkan, dilihat dosa, ditinggalin barang bagus, ya. Nah, ini harus banyak-banyak introspeksi diri. Kemudian juga bagaimana tangan kita, kaki kita, mulut kita, ya, daging tak bertulang, ya, ghibah, fitnah dari mulut, zikir, yaitu juga dari mulut. Biasanya yang sering ngomongin orang, jelekin orang itu bapak. Kalau ibu-ibu nonton lah, bener kan Bu ya? Kalau ibu-ibu tuh kalau dikasih konsumsi bawaannya dikasih orang lagi. Kalau bapak-bapak dibawa pulang, dia ingat bini sama anaknya, bener bapak-bapak ya? Masya Allah, ya. Jadi kita evaluasi diri, jaga lisan kita, jangan zolimin orang, jangan nyakitin orang. Ibaratnya istri jangan nyakiti perasaan suaminya, suami jangan nyakitin perasaan orang tuanya kepada anak-anaknya, dan anak-anak juga kepada orang tuanya dan sebagainya. Sering saya sampaikan, ada dulu sahabat wanita baginda Nabi namanya Muti'ah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, taat juga kepada suaminya. Ya, bahwasanya suaminya ini senantiasa dilayani dengan baik. Kalau pulang ke rumah dilapin, Bu. Ibu pernah nggak kayak gitu? Itu setahun 2 tahun awal, ya, masih sayang-sayang. Kalau sekarang 20-30 tahun peang, ya. Yang kedua adalah kalau masakannya nggak enak, dia memperbolehkan suaminya untuk memecut dirinya. Ibu tuh terjadi nggak dengan kita? Makanannya nggak ada yang enak semua dia. Tumben enak, ya iyalah GoFood, ya. Boleh nggak GoFood? Boleh. Nggak bisa didik anak, panggil guru, titipin ke sekolah, titipin ke pesantren yang bagus, boleh nggak? Boleh. Maryam dulu dididik oleh Nabi Zakaria alaihissalam setelah wafatnya orang tuanya. Boleh. Nggak sanggup masak, yang penting duit, ya Bu ya.
Kemudian yang ketiga, kalau ada perasaan yang menyakiti suaminya, makanya wanita itu baik, ayun nisa khairun, adalah apa? Tasurruhu idza nadhara, kalau dilihat menyejukkan hati suaminya, ya. Ya, istri tetangga lebih cantik daripada istri sendiri, itu bisa jadi, ya. Enggak Bu ya. Nah, jadi membahagiakan, menyenangkan. Jangan kalau di luar aja dah. Dandan banyak banget, benar gak Bu? 3,5 jam dandannya, Masya Allah, ya. Minyak wangi 10 meter baru masih kecium Bu, ya. Giliran di rumah belum mandi, pakai dasternya bolong, peniti jarum nempel di sini semua. Suaminya berpelukan, nancelep gitu ya. Nauzubillah men. Gimana mau betah tuh Bu ya. Jadi dandan yang terbaik ibu buat suaminya, bukan suami orang. Paham Bu? Kalau udah paham boleh pulang ya. Selesai nggak selesai kumpulin. Yang kedua adalah watuti'uhu idza amara, kalau disuruh laki taat Bu. Gampang apa susah? Nggak usah jawab. Ibu ya. Wala tukhalifuhu, jangan ngelawan. Jangan ngelawan sama suami, susah banget Bu. Iyalah wajar, manusia ras terkuat di muka bumi adalah wanita, benar gak? Mak-mak tuh ras terkuat di muka bumi, ya. Yang salah siapa, yang minta maaf siapa. Naik motor sennya kiri beloknya, kadang-kadang gak ngesen mati ini dalam garasi, Masya Allah ya. Kalau ibu-ibu di sini semuanya bawa mobil, nggak ada yang bawa motor ya. Belinya di Indomaret ya, mobil-mobilan. Nah, kalau ada menyinggung perasaannya Mutiah kepada suaminya, dipersilahkan suaminya untuk menggunting lidahnya. Ada yang kayak gitu zaman sekarang Bu. Ibu udah nggak ada lidahnya udah. Nah, kita harus menjaga perasaan istri, perasaan suami, orang tua, anak dan sebagainya. Anak kita bukan bandel dan nakal, sering saya sampaikan. Orang tua kita bukan bawel dan cerewet. Kita jadi anak yang kagak sabar menghadapi orang tua mertua kita. Anak kita bandel dan nakal bukan, dia aktif. Kitanya aja orang tua yang gak sabar didik anak. Paham Bu? Alhamdulillah ya. Jadi kita evaluasi lisan kita, evaluasi ada mulut, ada perut dari sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian di bawah perut ya, hawa nafsu dan sebagainya harus dijaga ya. Misalnya gini, ada cerita Bu, jangan foto bertiga dengan nenek, nanti neneknya mati, bener gak? Emang udah tua itu mah. Burung gagak datang ada yang wafat, bener gak? Saya ke Malaysia, burung gagak banyak amat ini. Emang dipelihara kali ya, kupu-kupu tandanya ada tamu, bener gak? Kemudian di jemuran, ya celana dalam pakaian suami jatuh, suami selingkuh, bukan, nikah lagi. Ya Bu ya, jangan macem-macem Bu. Kalau kata netizen, wanita netizen ya, warganet mengungkapkan bahwa selingkuh itu bukan khilaf, sadar. Sadar Bu ya. Jangan macem-macem di Indonesia, pejabat publik selingkuh, habis sudah. Indonesia jago banget dah kalau nyari-nyari aib orang. Yang di kuburan juga diulik ya. Auzubillah men. Dalik bener Bu ya. Gak usah selingkuh Bu, nikah aja lagi Pak ya Bu ya. Ada yang halal nyari yang haram, ngapain? Bener apa bener? Bercanda Bu, emosi aja Bu ya. Ini bapak-bapak gaji 1,5 juta kawin lagi ya. Atau dulu ya, bisa beresin apa kagak? Mudah-mudahan semuanya berkah insya Allah. Jadi kita itu banyak evaluasi diri kita agar Allah mengampuni dosa kita. Ya, Nabi Adam alaihissalam punya kesalahan nggak? Khilaf deh. Punya. Digoda oleh setan ya. Lewat Nabi Adam nggak bisa, lewat ayang bebnya, benar gak? Udah makan dah ayang, makan dah. Akhirnya apa yang terjadi? Dimakan buah keabadian, akhirnya dikeluarkan dari surga. Apa yang terjadi? Dia doa kepada Allah, dia tobat kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Udah akui kesalahan. Nabi Yunus alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan umatnya saat dakwah siang malam, lemah lembut, nggak ngerti juga nih umat. Tinggalin dah nih. Akhirnya belum ada perintah untuk meninggalkan kaumnya sudah keburu kabur. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam naik kapal perahu, keberatan, harus ada yang satu dikorbankan. Tapi nggak mungkin Nabi Yunus yang ditenggelamkan. Nabi orang paling soleh, orang paling baik, dikocok aja biar adil. 1, 2, 3, tor monitor, ya. Keluar Nabi Yunus, ya kan? Udah kocok lagi, Nabi Yunus lagi. Yang ketiga, Nabi Yunus lagi. Terus gimana dong? Ini saya tambahin aja nih, Nabi Yunus kagak tahu orang semua namanya dia. Bercanda, saya bercanda. Itu semua izin Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kegelapan yang dia melewati. 1 di malam hari, 2 ditenggelamkan di dasar lautan, makin gelap. Yang ketiga di dalam perut ikan. Ibu pernah dimakan sama ikan? Ikan tongkol, ya. Nggak muat yang begini. Yang begini juga nggak masuk TV nih, ya kan? Nggak muat TV-nya, ya. TV-nya nggak muat. Nah, jadi di dasar lautan beliau mendengar makhluk-makhluk Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui kesalahannya dan zikirnya, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Paham Bapak Ibu? Kalau salah dengan manusia minta maaf. Jangan gengsi Bapak Ibu. Kalau kepada Allah bertaubat kepada Allah. Nabi yang enggak ada salahnya, manusia terbaik sehari 70 sampai 100 kali istighfar. Apatah kita yang banyak dosa. Paham Bapak Ibu? Baik, lanjut jangan. Yang kedua adalah terjadinya musibah karena kita berbuat zalim. Kita udah maksiat, namanya menganiaya diri kita sendiri. Zalim berarti kepada orang lain. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah nggak pernah zalimin manusia, siapapun nggak ada. Mereka sendiri yang berbuat zalim. Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Dalam surat Al-Qasas ayat 59 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus ke ibu kota mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan Kami tidak akan membinasakan negeri-negeri itu kecuali penduduknya orang-orang yang zalim, berbuat zalim kepada orang lain, menipu, dusta, menganiaya dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik, maksiat kemudian berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah karena kelakuan tangan-tangan manusia. Surat Ar-Rum ayat 41 adalah apa? Penduduknya maksiat dan melakukan kezaliman. Serentak dia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Dengan demikian Allah akan merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah kasih musibah supaya kita balik dengan cara sakit, susah, hidup, keluarga. Akhirnya apa yang terjadi? Agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara musibah, ujian yang bertubi-tubi, tidak menyadarkan kita. Dengan cara apa lagi Allah menyadarkan kita? Paham Bapak Ibu? Kemudian yang keempat, sudah diri melakukan kezaliman kepada orang lain, penduduknya zalim, maksiat dan dosa. Yang keempat adalah tokoh-tokohnya melakukan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, tidak adil dan amanah. Ibaratnya kalau sekarang pejabatnya harus adil dan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu
bil adl, ya. Qarun, Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud melakukan kemaksiatan dan dosa, maka apa yang terjadi? Dalam surah Al-Isra ayat 16, wa id aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha faqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka ketetapan kami. Selanjutnya kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nauzubillah min, penduduknya, rakyatnya, pemimpinnya, kemudian pejabatnya melakukan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, maka akan terjadi musibah, peringatan, azab. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima adalah istidraj. Kok orang-orang yang berbuat dosa, kerusakan, kemaksiatan, hidupnya enak-enak aja? Ada nggak ya Bapak Ibu kayak gitu? Dia nggak pernah musibah, dia nggak pernah susah, bahagia terus. Padahal dia maksiat dan kezaliman yang senantiasa beliau lakukan. Kenapa namanya istidraj? Allah biarkan hidup di dunia dengan segala nikmatnya, tapi nggak ada peringatan buat dirinya. Siksaannya langsung di alam kubur, di akhirat nggak ada waktu untuk taubat kepada Allah. Hidup sebentar nikmat, sengsara selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak kayak gitu? Ya, itu yang mengkhawatirkan buat kita. Berbuat dosa, Allah nggak kasih peringatan. Taubat udah nggak bisa lagi kalau di alam kubur. Matahari terbit dari barat, nyawa sudah nyampe ke kerongkongan kayak Fir'aun, udah nggak bisa lagi. Ya, dalam surat Hud ayat 15-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka tidak akan dirugikan di dalamnya di dunia ini. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ya, mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Gugurlah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, apa yang terjadi? Allah berikan musibah. Kenapa? Yang keenam adalah karena orang soleh diam melihat kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah diri kalian dari suatu fitnah, bencana, ujian, musibah, siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang panjang. Kalau maksiat sudah merajalela, ya, maksiat sudah merajalela, penduduknya udah maksiat dan dosa, ada yang namanya misalnya tadi ujian, musibah itu ujian kepada orang soleh, orang bertakwa, para nabi dan rasul, para sahabat, menguji iman mereka, sabar nggak, syukur nggak. Kemudian bagi mereka yang kadang taat, kadang maksiat, namanya peringatan agar kembali kepada Allah. Siksaan atau azab ditimpakan kepada mereka yang berbuat dosa, nggak ingat Allah, serentak udah melakukan maksiat dan dosa. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghancurkan sebuah negeri. Ini udah maksiat dan dosa semuanya nih, ya. Pada saat mau dihancurkan sebuah negeri itu nggak jadi, karena ada hamba Allah yang tobat, yang zikir, minta ampun kepada Allah.
ngadulah malaikat ini kepada Allah, nggak jadi dihancurkan. Kata Allah apa? Justru hancurkan lebih dahulu orang soleh itu, orang bertakwa itu sebelum yang lainnya. Bayangkan coba. Maksudnya adalah apa? Orang soleh ini nggak peduli dengan apa yang terjadi. Mau ada yang main judi, mabok, korupsi, zinusan. Saya yang penting ibadah aja sendiri. Nah ini nggak boleh. Jadi kita menjadi umat yang terbaik, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya menyeru kepada kebaikan, tapi mencegah daripada kemungkaran. Jangan didiamin aja Bapak Ibu. Mangkana yuridu, mangkana barang siapa yang melihat, mangkana mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyiruhu biyadihi, rubah dengan tangan kalian, kekuasaan kalian. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak sanggup dengan lisan, kita nasihatin siapapun dia. Kemudian juga fa illam yastati fa biqalbih, kalaupun nggak bisa dengan hati, kita nggak suka dengan kemaksiatan, itu yang paling lemah iman. Wa dzalika adhaful iman. Masalah dia mau tobat, dia mau kembali kepada Allah, udah urusan dia, kita nggak paksain. Yang penting kita mengingatkan agar kembali kepada Allah, jauhi maksiat dan dosa. Kalau di sebuah negeri ada nabi, nggak bakal diazab. Janji Allah tuh, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nabinya masih ada nggak? Nabinya udah nggak ada, tapi bisa diazab nggak? Bisa. Tapi bisa juga nggak terjadi azab? Bisa. Kalau penduduknya tobat istighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bukan sendirian, semuanya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, musibah terjadi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, bahwa kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji keimanan kita. Makin Allah sayang, makin Allah uji. Bukankah para nabi dan rasul imannya sangat kuat, paling disayang oleh Allah, tapi ujiannya paling berat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saat diuji dia sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami kepadanya kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang mendapat keberkahan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang sabar bersama Allah, pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Alhamdulillah. Sama seperti rezeki yang gak ketukar. Kata malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada baginda Nabi bahwa manusia tidak akan dicabut nyawanya sampai sempurna rezekinya. Jangan khawatir, diri kita, anak kita, istri, suami, rezekinya Allah udah atur. Tinggal kita ikhtiar dan berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga musibah, nggak ada yang salah alamat, ya. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala ngasih uji kepada kita. Di dalam hadis sebutkan ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Rawi Muslim. Cobaan akan terus menimpa seorang mukmin pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, hingga ia bertemu Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Allah menginginkan kita diuji agar kita
Sabar. Agar apa? Agar Allah mengampuni dosa kita. Dosanya ada lagi, Allah kurangin lagi, Allah hapus lagi, kurangin lagi, hapus lagi, sampai menghadap Allah, amalnya diterima, dosanya diampuni, baru dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Kemudian solusinya, permasalahan diri, keluarga, negeri ini sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, syaratnya beriman dan bertakwa, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dalam keadaan kondisi rame-rame sendirian, dipuji nggak dipuji, taat kepada Allah, istiqamah hingga husnul khatimah, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka syaratnya adalah agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, sebuah negeri banyak-banyak beriman, banyak-banyak bertakwa, meningkatkan amal soleh, menjauhi maksiat dan dosa. Seluruh amalan, mau puasa, haji, zakat, kemudian salat, tidak lain tujuannya agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan saleh dan salehah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alha baladan aminan mutmainnan, dan juga Allah jadikan pemimpin kita adil dan amanah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau tanya Ustaz, bagaimana untuk mengetahui bahwa musibah yang terjadi pada diri kita ini adalah merupakan satu hukuman atau satu ujian? Kemudian tadi disampaikan bahwa kalau kita kena musibah itu diharuskan bersabar. Ini bentuk sabar yang bagaimana yang harus kita lakukan kalau memang musibah itu cukup berat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi biar sekalian. Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada kiai, Ustaz di satu kajian di satu masjid itu yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Islam itu menjerumuskan. Nah, saya udah protes ke orang itu supaya cabut omongannya. Dia bilang nggak mau karena ada dalilnya. Dalilnya setelah saya tanya, itu nggak ada hubungannya dengan menjerumuskan itu. Gitu. Saya udah ngomong dengan yang lain, katanya orang itu murtad gitu. Tapi saya udah ngomong dengan pengurus masjid situ, acara dia itu terus diterusin aja sampai 2 bulan, 3 bulan, gitu. Nah, mungkin Ustadz ada pendapat lain yang kata-kata dia itu mengenai bahwa Islam dan Al-Quran itu menjerumuskan gitu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ibu-ibu paham banget, ngantuk banget, lapar banget. Cukup?
Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ini luar biasa. Pertanyaan pertama adalah tentang musibah ini hukuman, ujian, peringatan, azab atau borongan, ya. Benar apa enggak? Jadi kita tadi di awal secara singkat tuh begini. Jadi ini musibah yang terjadi di dalam diri kita, keluarga kita, dalam negeri, luar negeri, apapun yang terjadi itu semua enggak ada yang kebetulan. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa, manakala ditimpa musibah itu adalah ujian. Ujian kepada mereka. Kalaupun wafat, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, ataupun dia syahid dalam peperangan, ataupun dia kebanjiran, ataupun dia kecelakaan, cara Allah menyayangi dia, memasukkan surga tanpa dihisab. Ya, ada juga yang meninggal istrinya, anaknya, bapaknya, keluarganya tertimbun macam-macam, itu dia harus sabar. Ya, selama dia sabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu banyak kepada dia. Kemudian juga mengangkat derajatnya, dan ujian itu sesuai dengan tingkatan kekuatan imannya. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Dan ungkapan sabar itu di awal, bukan di akhir. Di awal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada sahabiat wanita zaman Nabi, saat ada keluarganya yang mungkin suaminya yang disayang, orang tuanya yang disayang meninggal dunia, dinasihatin oleh Nabi, sabar, ya, diganti dengan yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau orang kita informasikan kayak gitu dalam kondisi duka mendalam tanpa iman? Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan, benar nggak? Nah, ini berat, ya, berarti dia nggak sabar. Kemudian dia mendapatkan informasi bahwa yang memberikan nasihat adalah baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa sabar itu sikap yang pertama, bukan yang kedua ketiga. Ya, jadi pada saat Allah uji kita, jangan merasa Allah lagi menghinakan kita, lagi susah nih Allah lagi hinain kita. Dalam surah Al-Fajr tuh. Kemudian saat mendapatkan nikmat Allah lagi memuliakan kita. Dua-duanya adalah ujian. Allah tidak akan membiarkan kita begini aja. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah, sebagaimana umat terdahulu yang diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Para nabi dan rasul dan baginda Nabi itu penderitaannya luar biasa. Padahal orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin coba, apa yang kita rasain semua Nabi rasain. Hikmahnya, siapa yang ditinggalkan orang tuanya, Nabi ngerasain. Siapa yang ditinggalkan pasangannya, Nabi ngerasain. Siapa yang ditinggalkan anaknya, Nabi ngerasain. Nabi punya anak laki-laki, tiga-tiganya wafat di usia 2 tahun. Gimana coba perasaannya? Nabi dimusuhi oleh pamannya, ya, istri yang sangat disayang meninggal, sampai Amul Husni terkenal, ya, tahun duka cita. Itu maksudnya adalah jangan khawatir, ya, bahwasanya yang Anda rasakan Nabi juga ngerasain. Sakit, Bu, sakit, ada yang sakit banget. Namanya Nabi Ayyub alaihissalam, yang penyakitnya belum ada sebelumnya, nggak ada lagi setelahnya. Bayangin coba. Tapi dia memiliki sifat sabar. Sakitnya luar biasa. Kemudian anaknya diwafatin, lebih dahsyat lagi. Kemudian hartanya hilang semua. Puncaknya kesedihan tuh yang 3 tadi tuh di mana-mana tuh. Puncaknya kesedihan hilang semua. Tapi dia sabar, dia berdoa kepada Allah, Allahumma anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian Allah ganti hartanya berlipat ganda, diganti pula anaknya dengan lahir anak-anak yang baru berlipat ganda. Masya Allah, kita sedih dah kalau kita tahu kehidupan kita diatur oleh Allah, bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Bisa jadi sesuatu yang kita senengin gak baik di mata Allah, sesuatu yang kita benci disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup jalanin aja udah, gak ada yang kebetulan. Semua udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita jalankan. Di dunia nggak ada yang enak terus
terus Bapak Ibu, benar nggak? Nggak ada yang susah terus, nggak ada. Naik turun dia, ya kan? Pada saat diuji dia sabar, Allah tingkatkan pahalanya tanpa batas, Allah tinggikan derajatnya, dikasih nikmat dia bersyukur, Allah tambahin lagi. Nah kalau mau enak terus hidupnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu musibah bagi orang beriman. Dia sabar, ini sabar nih ya. Kemudian yang kedua, peringatan. Tadi saya sudah sampaikan bagi orang yang masih naik turun. Dia yazid fi taatillah, imannya lagi naik, amalnya naik, dia lagi taat kepada Allah. Yankus fi maksiatillah, imannya lagi turun, amalnya turun, dia maksiat kepada Allah. Tobat kumat, ya kan? Kembali lagi dia dosa lagi, dia balik lagi kepada Allah, dosa lagi kepada Allah. Ini peringatan ya. Supaya apa? Allah sayang sama dia. Saya ada punya kenalan di preman nih. Dia kagak tobat-tobat. Gimana caranya dengan tobat? Mungkin dia ditimpakan sakit, belum juga orang tuanya sakit, dan yang lainnya. Baru dievaluasi diri, Allah kok sakit gak sembuh-sembuh, kok hidup perasaan susah terus, ada yang salah nggak nih saya melakukan? Oh zolim sama orang lain ya, suka begini. Evaluasi diri, itu namanya peringatan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa lagi? Kalau dengan semua itu kesusahan kita nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ditimpakan azab bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, kezaliman, orang kafir, maksiat dan sebagainya, berlarut-larut dalam kemaksiatan dan sebagainya, makin hari makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafatnya juga masing-masing. Yang ini wafat masuk surga, yang ini wafat karena azab berarti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Bukan sabar doang, tapi dengan sempurna. Umatnya gak beriman, pemimpinnya gak beriman, orang tuanya kafir, bahkan dia dibakar hidup-hidup, diusir. Benar gak? Susah mendapatkan keturunan, sekalinya dapat anaknya disuruh sembelih. Sempurna tuh ujiannya, tapi dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Wa idz ibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin ya. Kemudian bagaimana menyikapi kita saat datang ujian? Sabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah dibalik itu banyak hikmahnya Bapak Ibu. Kalau kita nggak sabar nggak dapat pahala, nggak sabar kita ngamuk-ngamuk, kita ngeluh, semua kita macam-macamin. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngerasain ya. Ujian saat iman kita lagi bagus, ibadah kita bagus, iman kita bagus, itu kita menyikapinya dengan sabar. Coba kalau kita maksiat dan dosa nih, tiba-tiba duitnya nggak ada, anak bandel semua, stres, benar nggak? Karena nggak punya iman, apa nih siksaan azab Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani kita kecuali kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Kita hidup nggak sepanjang umur umat terdahulu yang pakai 1000 tahun, yang pakai ratusan tahun hidup. Kita kan nggak lama. Ada di sini yang mau umurnya sampai pegoh, mau? Yang muda mungkin pengen, yang udah tua jangan dah panjang-panjang dah. Napas udah Senin Kemis ya. Misalnya saya nggak tahu nih ya. Biasanya orang tua saya gitu. Pak Haji, Bu Haji mudah-mudahan panjang umur, jangan panjang-panjang Ustadz, begitu aja. Saya nggak paham tuh ya. Orang masih muda paham ya. Mungkin dia susah kali ya. Cucunya doa ya Allah nih engkau nggak mati-mati, lama banget ya. Makin tua makin bawel ya. Itu ujian. Disitulah ujiannya jadi anak, jadi mantu, jadi orang tua dan sebagainya ya. Jadi intinya di dunia banyak-banyak syukur, kemudian banyak-banyak sabar. Emang di situ nanti kalau mau enak terus, nggak ada lagi ujian, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir abangnya mau pulang. Yang ketiga adalah Al-Quran dan Islam itu menjerumuskan. Dia menjerumuskan kita masuk ke dalam surga. Makanya kata Allah dua nih, kata Nabi. Sering waktu lalu saya sampaikan dalam surat Thaha ayat 123,
fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang petunjuk dari Allah, Al-Quran, kemudian juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ikutilah itu Quran dan sunnah. Niscaya kalian tidak akan sesat dan celaka. Itu jaminan Allah. Yang kedua kata Nabi, sama qad taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktum bima. Aku wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat celaka selama-lamanya. Jaminan Nabi yang pertama adalah Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita belajar, jadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul. Benar nggak? Oh ini yang batil, ini yang betul. Minta kepada Allah. Zaman sekarang susah nggak membedakan? Ini banyak komentar netizen seakan-akan ini yang paling benar. Padahal bisa jadi salah. Minta kepada Allah, tunjuki jalan yang benar, yang benar kita ikuti, yang batil maksiat dosa kita nggak ikuti. Setelah Nabi dan Rasul, para sahabat terpilih, nggak ada yang dijamin masuk surga. Ada aja perkataan orang yang salah, bisa jadi ustadznya, gurunya. Kalau ustadz, guru, ulama salah, ya jangan diikutin. Suami maksiat dan dosa jangan diikutin. Orang tua maksiat dan dosa jangan diikutin. Namanya manusia, ada khilaf, ada salahnya. Nah, guru kalau salah khilaf ya minta maaf, kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan malah maksiat dan dosa ngajarinnya. Siapapun setelah Nabi dan Rasul ada khilafnya, ada salahnya. Imam 4 mazhab kalau ada yang salah, kekurangan jangan diikutin. Mereka biasa menyampaikan begitu. Begitu juga sahabat Nabi yang 4 al-khulafaur rasyidun. Kalaupun ada yang salah keliru jangan diikutin. Bayangin padahal dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang 100% nggak ada salahnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Memang orang ada yang zaman namanya misalnya orientalis, Bapak Ibu, liberal, kemudian juga sekularisme dan sebagainya. Orang yang mempelajari Islam untuk merusak Islam, membuat kita ragu dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita udah paham, kita meningkatkan ilmu kita, minta kepada Allah, kita tahu, oh ini salah. Oh ini keliru, jangan diikutin. Masih menjerumuskan kepada neraka, ngaco. Berbuat maksiat dan dosa, oh salah. Islam itu yang benar, sebagai petunjuk bagi orang beriman, bagi orang bertakwa. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Solusi permasalahan diri keluarga adalah dengan bertakwa kepada Allah. Kita taat kepada Allah dan Rasul mutlak, jangan tanya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Enggak usah tanya apa yang diperintahkan Allah, kerjain semua. Ada yang wajib juga, ada yang mubah, ada yang sunnah. Apa yang dilarang oleh Allah, totalitas semua ditinggalin. Begitu juga perintah Allah, perintah Rasul sama. Yang dilarang juga sama. Nah kemudian kalau taat kepada ulil amri, wa ulil amri minkum, itu nggak mutlak. Taat kepada orang tua juga nggak mutlak. Taat kepada suami juga tidak mutlak. Kalau dia menyuruh kebaikan, wajib taat pada ulil amri, orang tua dan juga suami. Pintu-pintu surga tuh, ya. Tapi kalau mereka mengajarkan maksiat dan dosa, nggak sesuai Quran dan Sunnah, maka tidak ada ketaatan kita kepada mereka. Paham Bapak Ibu? Jadi Al-Quran ini menyelamatkan kita, Sunnah Nabi menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tinggal kita ada pembimbingnya, ada gurunya. Makanya kata Al-Imam Ali karramallahu wajha, ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ya, kita memperoleh sesuatu agar sukses harus melewati yang pertama adalah zakain, membangun kecerdasan. Membangun kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, belajar. Wahirsin, kesungguhan dalam belajar. Wastibarin, kesabaran dalam belajar, termasuk mencari nafkah, ya. Kemudian wabulghatin, pengorbanan harta, tenaga, biaya, waktu dan sebagainya. Kemudian wa irsyadi ustadzin, ada pembimbingnya. Jangan belajar otodidak sendiri, baik agama ataupun pelajaran umum, supaya tidak sesat. Wa tuli zamanin, waktunya panjang. Nggak hari ini kita belajar langsung nguasain, hari ini ngapalin Quran, hari ini hafal semuanya. Qurannya dibakar, masukin air, diminum, mabok, ya. Bertahap belajar, insya
Insya Allah. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertengkaran siapapun antara ulama dengan ulama, lihat dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kita suami istri juga dikembalikan kepada Allah, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Nabi Muhammad SAW, itulah yang paling tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.